dari 08213680 sekian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah benar adik ipar saya itu tidak boleh saya goncengkan? Dia perempuan Ustadz, saya laki-laki. Apakah bukan mahram maksudnya Ustadz? Bukan mahram. Mohon penjelasan Ustadz sejelas-jelasnya daripada nanti terjadi fitnah. Fitnah, monggo Ustadz. Periparan itu kemahromannya sementara. Kemahromannya sementara. Kemahroman sementara itu maksudnya apa? Sementara waktu tidak boleh dinikahi ipar. Kenapa? Karena kalau kita sudah menikah dengan seorang wanita, maka adik atau kakak perempuannya itu haram dinikahi. Karena haram dinikahi namanya mahram. Ini harus didasari dulu arti mahram itu apa? Mahram itu artinya haram atau tidak boleh dinikahi. Kakak adik kandung kan mahram. Artinya mahram apa? Tidak boleh nikah. Ibu sama anaknya tidak boleh, atau sebaliknya bapak sama anaknya tidak boleh. Mahram artinya haram untuk menikah. Nah, ipar itu haram juga dinikahi, tapi tidak selamanya. Maka kemahroman ada dibagi jadi dua. Ya, kemahroman selamanya dan kemahroman sementara. Kemahroman selamanya itu contohnya adalah karena nasab. Jadi bapak anak, adik kakak, bibi sama ponaan, ya, itu dikarenakan nasab. Yang kedua dikarenakan susuhan. Anak kecil masih bayi kurang dari 2 tahun disusui seorang ibu, ya lebih dari 5 kali susuhan, maka anak ini jadi mahramnya ibu tadi yang laki-laki. Kalau anaknya laki-laki, kalau anaknya perempuan jadi mahram suaminya si ibu. Begitu juga mahram bagi semua keluarganya, persis seperti anak kandung. Itu selamanya itu berlaku sampai ajal menjemput, sampai kiamat. Yang ketiga, kemahroman selamanya dikarenakan pernikahan. Ya, itu adalah antara menantu dan mertua. Antara menantu dan mertua, atau antara bapak tiri kepada anak tirinya dengan syarat si bapak tadi sudah berhubungan dengan ibunya. Maka kalau ada laki-laki kemudian nikah dengan janda bawa anak perempuan, nah kemudian sudah terjadi hubungan antara bapak tadi dengan janda, ya, maka anak perempuannya ini jadi mahram selamanya, nggak boleh dinikahi. Ini namanya waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Tapi kalau belum terjadi hubungan intim, boleh masih. Sudah nikah, ibunya tadi yang janda meninggal seumpamanya, anggaplah meninggal, belum ngapa-ngapain, qadarullah masya fa'al. Akhirnya si suaminya tadi mikir, wis lah, aku ora oleh mboke tak pek anake. Boleh ndak? Boleh, karena tadi belum terjadi hubungan. Ini namanya kemahroman apa tadi? Selamanya. Maka hubungan antara mertua dan menantu itu meskipun sudah cerai, tapi tetap mahram. Maka nggak boleh, ya, seorang anak laki-laki semuanya nikah sama putri seorang ibu. Ibunya janda, ini kebalikan. Ibunya janda. Kemudian setelah itu cerai, ya, bahkan belum terjadi hubungan, baru nikah, kayak kemarin yang viral itu ya, di mana itu ada berita viral katanya
habis nikah 2 jam kabur. Iya kan? Nah, nikah habis itu belum ngapa-ngapa, cerai. Ketemu sama mantannya katanya. Nah terus saya laki-laki ini kok pikiran, wah saya nggak jadi sama anaknya, tak nikahi ibunya aja lah gitu. Ibunya kan janda. Boleh enggak? Enggak boleh. Meskipun belum hubungan tadi, berbeda dengan status yang bapak tadi. Ya kan? Nah, maka meskipun cerai antara hubungan antara menantu dan mertua itu jadi mahram selamanya. Sehingga masih boleh silaturahmi ke mantan mertua, itu boleh. Karena itu mahram selamanya. Nah, yang kedua mahram sementara. Mahram sementara itu contohnya siapa? Paling gampang adalah istrinya orang. Boleh enggak menikahi istrinya orang? Enggak boleh. Oh, statusnya dia istrinya orang kok dinikahi. Kan gitu. Haram. Kapan? Maka status istrinya orang itu haram dinikahi, tapi kapan? Sementara. Selama dia terikat pernikahan dengan suaminya. Kalau ternyata suaminya meninggal atau dicerai, habis itu rampung masa iddah, kan boleh dinikahi. Paham nggih? Adik ipar statusnya persis. Meskipun dia belum menikah. Nah bedanya kalau tadi istrinya orang kan karena terikat status pernikahan. Tapi kalau ipar itu dia menikah lebih utama lagi. Kalau belum menikah saja itu hukumnya mahram sementara, karena tidak boleh seseorang itu menggabungkan adik dan kakak dalam satu pernikahan. Aku tak poligami ngepek Mbak Yune karo adine, nggak boleh. Karena boleh beristri 4, ada bapak-bapak punya anak perempuan 4, nggih anakku papa tak rabekke kowe kabeh ngono. Ndak boleh. Ya. Wa anta jma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf ya. Jadi sebelumnya kan hurrimat alaikum. Diharamkan kepada kalian untuk menggabungkan antara saudari perempuan dalam satu pernikahan. Kecuali kalau sudah putus dengan satunya, boleh. Maka ada istilah turun ranjang dan naik ranjang itu. Habis dapat kakaknya meninggal nikahi adiknya, atau dapat kakaknya cerai nikahi adiknya, boleh. Sebaliknya juga sama. Nah, tadi kan sebetulnya yang ditanyakan boncengan. Kok dowo terkan, ini saya jelaskan status hukumnya dulu, antara hubungan antara periparan itu seperti apa. Nah, sedangkan masalah tadi hukum boncengan itu bagaimana? Nah, kira-kira apa hukumnya jenengan boncengke bojone wong liya? Nah, itu statusnya sama karena kemahromannya sementara. Yang boleh untuk salaman, bersentuhan kulit dengan kulit, tidak membatalkan wudhu, boleh boncengan, itu adalah yang statusnya kemahroman selamanya. Kalau kemahromannya cuman sementara, itu tidak boleh. Jelas nggih? Ibu-ibu, jelas? Nggih, barakallahu fikum. Adi IP niku lho Bu, sing dimaksud ipar niku IP. Kertas IP. Tekono Andi mungkin ra ngerti IP. Nggih. Ada yang mau bertanya langsung? Yes. Ladies first. Perempuan duluan. Pripun? Tukang ojek. Cek. Tukang ojek itu kalau ipar saja tidak boleh. Tapi di sini kan kemudian gini, hukum dasarnya bonceng kepada siapapun yang bukan mahram, mau itu tukang ojek, mau itu tetangga, mau itu siapapun,
hukumnya sebetulnya tidak boleh. Nggih. Hukumnya. Ya, tapi kemudian ada sebagian yang dalam kondisi wah darurat sekali Ustadz. Yang penting tidak bersentuhan. Dikasih sater. Ini pernah terjadi rame di ini mahasiswi Libya. Ya, ini pernah jadi pembahasan rame. Karena mahasiswi-mahasiswi di Universitas Libya Jakarta mayoritas ya alumni-alumni pesantren. Ya, mereka ngekos, kadang tempat kosnya itu sampai ke kampus lumayan jauh. Naik jalan jelas berat. Mau naik kendaraan sendiri nggak punya. Akhirnya mereka itu ya, nyampaikan mereka akhirnya menggunakan jasa ojek. Ya. Kemudian habis itu untuk ngakali katanya itu nanti mereka cari semacam papan atau apa, bonceng dikasih papan, ada sekat, ya. Kayak tapi, akuarium, kayak duduk di akuarium. Nah, kayak yo tapi nggak kotak. Tapi kemudian setelah ditanyakan kepada para masyayikh di sana, tetap difatwakan tidak boleh. Nggih. Kenapa? Karena masalahnya ini sekarang nggak sederhana. Kalau sudah diboncengkan, apa bisa kemudian serta merta apa istilahnya itu, yang pegang setir itu kan yang boncengkan. Kalau terjadi kejahatan dan yang lain sebagainya, siapa yang tanggung jawab? Apalagi situasi tertentu sore hari dibawa ke tempat sepi dan yang lain. Tetap tidak boleh. Jadi masalahnya bukan di sentuhan atau tidak disentuhan saja, tapi seakan-akan di situ tuh ada khalwat dan ada satu madharat yang memiliki prosentase kemungkinan terjadinya itu juga besar. Nah, jadi di situ lebih baik dihindari. Nah, kalau pengen syar'i ya cari ojek perempuan. Nah, makanya kemudian waktu itu ya, kalau mau ngojek bagi mahasiswi di Libya itu kalau tidak salah syekhnya memberi solusi dengan memesan ojek yang perempuan, sehingga nanti perempuan boncengke perempuan. Nah, itu boleh. Mekaten wallah. Nggih, memang mengke nggih niku memang di sini mungkin ya wallahu taala alam, kalau bagi yang sudah sepuh-sepuh itu mungkin lebih diringankan. Ora ngaruh. Kinten-kinten nek non sewu de nek jenengan apa wonten sing badhe nyulik mboten nggih nggih. Mboten kinten-kinten nggih. Nggih insyaallah nggih mugi-mugi mekaten niku mugi-mugi wonten rasaipun nggih barakallah. Tukange ojek ya wis ra nglirik blas. Kecuali wong loro padha ayune niku wau. Nggih berikutnya.